Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSNP tahun 2020 di bidang ekonomi. Bagi sahabat-sahabat semua yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sahabat semuanya agar channel ini berkembang terus untuk kedepannya. Namun juga perlu disampaikan jika nanti dalam pembahasan ada mungkin miskonsepsi atau mungkin juga ada jawaban yang berbeda dari teman-teman semua, silakan diketik di kolom komentar. Soal nomor 13. Larger per capita incomes imply better prosperity because the calculation of per capita income eliminated change in price. Jadi soal nomor 13 ini menyatakan bahwa pendapatan per kapita yang semakin besar ini menandakan tingkat kemakmuran yang lebih baik, ya. Nah, di penjelasan yang di dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Dickson tahun 2005, ada beberapa faktor yang menentukan kemakmuran suatu negara. Salah satunya adalah pendapatan per kapita. Artinya apa? Semakin tinggi per kapita suatu negara, maka dapat dipahami bahwa negara tersebut adalah negara yang makmur begitu. Jadi kalau kita bisa searching di Google teman-teman ya, hampir semua negara yang maju itu hampir semuanya itu per kapitanya paling tinggi di dunia ya. Jadi teman-teman bisa searching di Google 10 dari negara yang per kapitanya banyak atau tinggi itu adalah negara-negara maju. Maka kita dapat simpulkan di sini bahwa pendapatan per kapita itu merupakan salah satu faktor penentu kemakmuran suatu negara. Selain itu juga dilihat dari struktur ekonomi, juga kegiatan urbanisasi, juga dalam prospek angka tabungan yang dilakukan oleh penduduk tersebut, dan juga berkaitan dengan indeks kualitas hidup. Berarti untuk yang pernyataannya benar. Kemudian alasannya, perhitungan pendapatan per kapita itu menghilangkan pengaruh dari harga ya. Jadi ini salah. Kenapa begitu? Karena pendapatan per kapita itu kan berasal dari pendapatan nasional dasarnya ya. Salah satu metode yang dilihat dalam perhitungan pendapatan nasional itu adalah metode produksi. Dan metode produksi itu kita memakai ada namanya yaitu sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah PN kali QN ya teman-teman. Nah di sini ada harga di sini ya. Jadi artinya di sini bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional itu adalah harga. Artinya apa? Pendapatan per kapita itu dipengaruhi juga oleh harga. Jadi tidak bisa menghilangkan pengaruh harga di sini. Oke, maka jawabannya adalah yang benar, salah berarti itu yang C. Lanjut soal nomor 14. Every government holds a power of increasing national income of its country by levying more tax. Because tax is the main source of revenue to the government. Jadi katanya di sini di dalam pernyataannya bahwa setiap pemerintahan itu dia mempunyai power, yang mempunyai kekuatan untuk menaikkan pendapatan nasional di negaranya dengan cara pengadaan pajak yang lebih banyak. Jadi di sini kita mengetahui bahwa memang pemerintah mempunyai power untuk meningkatkan pendapatan nasional. Tetapi masalahnya di sini dengan cara katanya di sini adalah levying more taxes, dengan cara pengadaan pajak lebih banyak gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita jawab, kita jelaskan dulu bahwa pendapatan nasional itu sama-sama kita ketahui Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Nah, selain itu
sebenarnya pendapatan nasional itu juga dipengaruhi oleh adanya tax atau pajak gitu ya. Artinya apa? Semakin banyak pajak ya, maka pendapatan nasional itu semakin berkurang begitu. Nah, oleh karena itu berdasarkan pernyataan ini, dengan semakin banyaknya pajak yang dibuat oleh pemerintah, berarti pendapatan nasionalnya bukan increase jadinya ya, tapi berkurang gitu ya. Jadi pernyataannya ini salah gitu kan. Nah, alasannya tax is main source of revenue of the government to the government ya. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Jadi ini benar ya. Jadi kita bisa pahami di sini bahwa semakin banyaknya pajak, maka pendapatan nasional itu semakin berkurang. Nah, sama-sama kita ketahui pendapatan nasional itu adalah penghasilan yang diterima oleh penduduk suatu negara atau dengan bahasa lain produksi barang dan jasa di suatu negara. Nah, semakin besar pajak, otomatis penghasilan yang diterima oleh masyarakat itu tentu akan semakin berkurang begitu. Dengan kata lain, semakin banyak pajak, itu pendapatan negara semakin bertambah gitu kan. Jadi kita bisa bedakan di sini antara pendapatan nasional dengan pendapatan negara. Jadi pendapatan negara itu adalah penghasilan yang diterima oleh pemerintah atau dengan bahasa lainnya uang yang ada di pemerintah gitu kan. Jadi uang yang ada dari pemerintah itu adalah sumber utamanya adalah dari pajak. Jadi kesimpulannya di sini bahwa pajak ini akan mengurangi pendapatan nasional dan pajak akan menambah pendapatan negara. Oke. Jadi karena pernyataan salah, maka jawabannya di sini adalah yang D lagi. Soal nomor 15. Increases in tax or an import spending will result in lower or smaller national income because both of tax and import have negative impact on national income. Artinya di sini bahwa peningkatan pajak dan pengeluaran impor ini akan menghasilkan atau mengurangi pendapatan nasional. Benar ya, sesuai dengan rumus di soal nomor 14 tadi, ketika pajak dinaikkan, impor atau M-nya dinaikkan, maka otomatis pendapatan nasional itu akan berkurang. Berarti di sini benar ya, teman-teman. Alasannya apa? Kedua pajak dan impor tadi ini memiliki impact negatif terhadap pendapatan nasional ya. Karena tandanya sini adalah negatif ya. Negatif atau mengurangi pendapatan nasional. Berarti benar-benar ya. Benar-benar dan ada hubungan. Kenapa pajak atau impor itu mengurangi pendapatan nasional? Karena pajak dan pendapatan nasional itu berpengaruh negatif terhadap pendapatan nasional. Maka jawabannya adalah yang A ya. Bisa kita logikakan dan ada saling keterkaitannya. Oke teman-teman semua, itu sudah dulu pembahasan kita pada video kali ini. Kita sambung pada pembahasan lain dan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.